Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk data pertama, di sini seorang guru menerapkan model pembelajaran A dengan menduga bahwa model pembelajaran A dapat meningkatkan hasil belajar siswa lebih besar dari 80. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih 22 siswa secara random atau acak. Nilai dari 22 siswa tersebut sebagai berikut. Ini adalah nilai dari 22 siswa. Kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke aplikasi SPSS. Di sini di variable view kita masukkan ke data view untuk menginput data yang sudah kita copy tadi. Di sini datanya sudah terinput. Nah, sebelum kita uji T1 sampel, kita terlebih dahulu uji normalitas data. Jadi untuk melihat apakah data yang ingin kita uji ini sudah terdefinisi normal atau belum. Kita ke analyze, pilih descriptive statistik, lalu pilih explore, masukkan nilai ke dependent list, pilih plots, klik histogram, klik normality plot with text, klik continue, klik OK. Untuk melihat normalitas datanya, kita lihat di test of normality. Di sini nilai signifikansinya yaitu 0,91, sedangkan syarat normalitas data yaitu lebih dari 0,05. Karena nilai signifikansinya 0,091 lebih besar dari 0,05, jadi datanya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya kita uji T1 sampel, masuk ke analisis, pilih complement, pilih one sample t-test, masukkan nilai ke test variable, pilih option, klik continue. Pada test value di sini kita pilih 80 sesuai dengan soal, klik OK. Di sini kita lihat one sample testnya, nilai signifikansi two-tierednya yaitu 0,14. Nilai signifikansi two-tierednya yaitu 0,014. Berarti H0 ditolak atau H1 diterima, atau nilai rata-rata tidak sama dengan 80. Untuk selanjutnya kita ke data nomor 2. Di sini seorang guru mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran A terhadap hasil belajar matematika siswa. Guru memberikan tes sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa. Nah, di sini ada pretest dan posttest. Pretest yaitu nilai siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran A, sedangkan posttest yaitu nilai siswa setelah diterapkannya model pembelajaran A. Di sini kita akan melakukan uji T berpasangan untuk membandingkan rata-rata pretest dan posttest. Selanjutnya kita copy nilai pretest dan posttest. Kita input di SPSS. Di sini kita klik namanya yaitu pretest posttest. Selanjutnya ke data view.
sini nilai pretest dan posttestnya sudah kita input. Selanjutnya sebelum uji T berpasangan, kita buat hipotesis yaitu H0 jika nilai rata-rata pretest sama dengan nilai rata-rata posttest. Kemudian H1 yaitu jika nilai rata-rata pretest tidak sama dengan nilai rata-rata posttest. Untuk selanjutnya kita lakukan uji normalitas datanya terlebih dahulu. Kita pilih Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Explore. Pretest masukkan ke dependent list, begitupun dengan posttest. Kita pilih plot, pilih histogram, normality probability test, continue, klik OK. Sini outputnya sudah bisa kita lihat. Nilai signifikansi dari pretest yaitu 0,312, sedangkan nilai signifikansi dari posttest yaitu 0,005. Sedangkan nilai signifikansi pretest ini lebih besar dari 0,05, jadi datanya sudah berdistribusi normal. Sedangkan posttest nilai signifikansinya tidak lebih besar dari 0,05, jadi pretest belum berdistribusi normal. Nah, untuk mengubah data posttest menjadi normal, kita lakukan transportasi data. Kita masuk ke transform, pilih compute variable. Pada target variabelnya kita ketik transform posttest. Selanjutnya di function group kita pilih all, lalu kita pilih sqrt. Di sini kita masukkan nilai maksimum dari posttest. Nilai maksimum dari posttest. Nilai maksimumnya yaitu 99. Dikurang posttest, lalu klik OK. Nah, kita kembali ke data view. Di sini kita bisa melihat nilai transform posttestnya. Selanjutnya kita uji normalitas seperti langkah-langkah sebelumnya. Pilih Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Explore. Transfer posttest, masukkan ke dependent list, pilih plots, continue, klik OK. Nah, di sini nilai signifikansi dari pretest tadi kan sudah berdistribusi normal, sedangkan transfer posttestnya di sini nilainya yaitu 0,578. Jadi sudah berdistribusi normal. Karena sudah berdistribusi normal, selanjutnya kita uji T berpasangan. Pilih Analyze, pilih Compromise. Selanjutnya pilih Pilot Sample Test. Di sini pretestnya kita masukkan ke variabel 1 dan
transform posttestnya kita masukkan ke variabel 2. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya pada pirate sample test. Untuk nilai signifikansi tutelatnya yaitu 0,000. Nilai signifikansi tutelatnya yaitu 0,00, sedangkan syaratnya yaitu nilai signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya H0 ditolak atau H1 diterima, atau nilai rata-rata pretest dan posttestnya tidak sama. Untuk selanjutnya kita ke data ketiga. Di sini seorang guru menerapkan model pembelajaran A di kelas 10.1 dan model pembelajaran B di kelas 10.2. Untuk mengetahui model pembelajaran yang lebih baik, maka guru memberikan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. Di sini ada nilai untuk model pembelajaran A di kelas 10.1 dan model pembelajaran B untuk kelas 10.2. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada variabel view kita ketikkan namanya yaitu nilai dan kelas. Pada labelnya kita ketikkan hasil belajar siswa untuk nilai, hasil belajar siswa, sedangkan kelas kita ketik kelas. Untuk value-nya untuk kelas di sini value 1, labelnya kelas 10.1. Kita add untuk value kedua, labelnya kelas 10.2. Kita add lalu klik OK. Selanjutnya ke data view. Di sini kita input data, nilainya kita input, kita copy. Lalu masukkan ke data view. Begitupun untuk nilai model pembelajaran B, kita copy. Untuk kelasnya juga kita masukkan. Untuk kelas 10.1 labelnya yaitu 1. Kita input datanya ke kelas, begitupun dengan kelas 10.2. Kita input datanya ke kelas.
kita sebelum kita uji T perbedaannya, kita terlebih dahulu uji normalitasnya. Jadi kita pilih analyze, pilih descriptive statistic, pilih explore. Hasil belajarnya kita masukkan ke dependent list, sedangkan kelasnya kita masukkan ke factor list. Selanjutnya pilih plots, klik histogram, klik normality plot with test, pilih power assessment untuk melihat homogenitasnya, lalu klik continue. Oke. Nah, di sini outputnya kita bisa lihat. Test of normality-nya untuk kelas 11 Kolmogorov-Smirovnya nilai signifikasinya yaitu 0,2 dan untuk kelas 10-2 nilai signifikansinya yaitu 0,2. Sedangkan untuk Shapiro-Wilk-nya nilai signifikansinya yaitu 0,006 dan 0,3. Test of homogeneity-nya nilai signifikansinya yaitu 0,95. Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05, jadi datanya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya kita uji T perbedaan. Kita pilih analyze, pilih compare means, pilih independent sample t-test. Pada test variabel kita masukkan hasil belajar, pada grup variabel kita masukkan kelas. Selanjutnya pilih option, continue, lalu define grupnya. Untuk grup pertama kita masukkan 1, untuk grup kedua kita masukkan 2. Continue, lalu OK. Nah, di sini independent simple testnya nilai signifikansi t-nya yaitu 0,007 dan 0,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari dua pengukuran antara pro-test dan post-test ini tidak ada perbedaan. Jadi dari dua pengukuran nilai dari model A dan model B itu tidak ada perbedaan. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.